Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara-saudaraku semua selalu dalam lindungan Tuhan. Senang sekali rasanya dapat kembali menjumpai saudara-saudara hari ini dalam acara Santapan Rohani Hosana. Kembali bersama saya Pendeta Radevi Damayani Konai Herewila STH. Pada saat ini kita akan ditolong dengan kebenaran firman Tuhan yang terbaca di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai 7. Saya mencoba untuk merangkumnya dalam tema hidup rukun. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami ada di hadirat Tuhan saat ini. Kami merendahkan hati kami dan meneduhkan setiap diri kami di hadapan Tuhan. Karena kami mau untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya firman-Mu yang memberikan kepada kami keteduhan dan kedamaian untuk menjalani seluruh perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Allah. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa itu, kami datang dan berdoa kepada Allah di sorga. Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat 7 dengan perikop orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, ilustrasi kerukunan merupakan hal yang dirindukan. Semua orang menginginkan kerukunan. Nasihat untuk hidup rukun sesama saudara, sahabat, kakak, adik, suami dan istri, semua orang merindukannya. Ada seorang tua mengatakan, semua manusia membutuhkan kerukunan. Orang tua ingin anak-anaknya rukun dalam hidup, rumah tangga, tugas dan pekerjaan. Anak-anak ingin orang tuanya rukun, dan jemaat ingin agar majelis serta pendetanya rukun. Majelis dan pendetanya pun rindu untuk jemaatnya mengalami kerukunan. Begitu pula sebaliknya, jemaat merindukan untuk setiap pendeta ada dalam kerukunan. Kerukunan adalah jaminan untuk kebahagiaan hidup. Tanpa kerukunan tiada kebahagiaan. Sahabat-sahabat Kristus, 4 pertanyaan untuk mengerti konsep kerukunan Paulus. Mari kita mempelajari arti kerukunan
berdasarkan tulisan Paulus ini, ada beberapa pertanyaan bagi kita untuk menggali makna kerukunan berdasarkan konsep Rasul Paulus dalam teks ini. Pertanyaannya, mengapa bagi Paulus kerukunan dalam jemaat itu penting? Jawabannya ada dua pokok yang terdapat pada ayat 5 dan 6, yaitu yang pertama, kerukunan berhubungan dengan hidup pengharapan, dan yang kedua, kerukunan menjamin kesatuan hati dan suara untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan kerukunan dalam teks ini? Berdasarkan teks ini, kerukunan bukanlah sekedar sebagai suasana hidup sosial yang saling menghormati atau penuh toleransi atau pengertian. Kata asli kerukunan adalah pronein auto, yang berarti pikiran yang sama atau satu. Pikiran atau satu kehendak pada ayat yang kelima. Jadi kerukunan di sini bukan sekedar tampak luarnya, tetapi lebih merupakan bagian dalamnya, yaitu pikiran menurut pikiran Kristus. Jadi maksud Rasul Paulus, jemaat pasti rukun jika semua jemaat punya pikiran seperti pikiran Kristus. Majelis rukun bila bergumul mencari kehendak Kristus. Keluarga akan rukun bila memperjuangkan kehendak Kristus. Dan kerukunan seperti ini dapat terwujud melalui kehidupan jemaat, di mana yang kuat menanggung yang lemah. Pertanyaan yang ketiga, sahabat-sahabat Kristus, apa maksud yang kuat dan lemah dalam teks ini? Maksudnya adalah orang yang kuat imannya wajib menanggung yang lemah imannya. Kuat iman bisa berarti seseorang yang memiliki pemahaman yang dewasa atau berdasarkan pada teks sebelumnya, atau pemahaman yang makin dekat dengan kehendak atau pikiran Kristus. Ada 3 tingkat berdasarkan tingkat pertumbuhan moral. Yang pertama, persembahan karena reward. Yang kedua, persembahan karena kultur atau lingkungan. Yang ketiga, persembahan karena sadar semua adalah milik Tuhan atau ucapan syukur. Misal lainnya adalah kita dibaptis untuk bisa nikah. Kita dibaptis karena budaya. Kita dibaptis karena betul-betul kita sadar atas dosa dan mau untuk terima Tuhan Yesus. Selanjutnya misal lainnya, kita ke gereja karena memenuhi kewajiban agama. Atau kita ke gereja karena ikut teman-teman. Atau kita ke gereja karena benar-benar kita rindu untuk bertemu Tuhan. Apa yang perlu dilakukan oleh orang yang kuat? Pertanyaan yang keempat. Menanggungnya agar bertumbuh, ayat yang kedua. Jadi menanggung bukan untuk memanjakan, tetapi menolong orang lain dengan membimbing pada pertumbuhan semakin memiliki pikiran menurut kehendak Kristus. Dan ini adalah sebuah proses yang panjang. Sahabat-sahabat Kristus, dari firman ini yang perlu kita bersama belajar, lalu kita terapkan dalam hidup kita adalah kita diingatkan untuk juga memperhatikan tingkat kerohanian orang lain. Jadi, semangat untuk menolong orang lain, untuk bertumbuh
bukanlah semangat yang didasarkan pada semangat menghakimi, melainkan yang pertama, kerinduan agar jemaat yang mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan kewajiban atau keharusan, otomatis atau keputusan, semua yang hidup pasti mengalami pertumbuhan. Demikian juga kehidupan rohani kita. Marilah kita punya motivasi untuk menjadikan Kristus Tuhan, teladan dan tujuan hidup. Mendengar dan melakukan kehendak Tuhan melalui para pemimpin gereja tanpa harus bertanya banyak. Ibarat seorang prajurit yang mendengar perintah siap dan laksanakan, bukan mendengar. Pasti ada kedamaian dan kerukunan, dan bukan sebaliknya, balik kanan atau balik belakang, protes dan memprovokasi dan enggan untuk melaksanakannya. Jemaat dan gereja akan kacau dengan kehidupan atau prinsip hidup yang demikian. Tetapi kita yang mau untuk mendengar dan langsung melakukan, kita melihat bahwa itu perintah Tuhan. Pasti di dalam kehidupan dan gereja, kita akan hidup dalam kedamaian. Yang kedua, kerinduan agar membantu pertumbuhan orang lain. Ini perintah Tuhan agar kita tidak hanya menikmati pertumbuhan kita, tetapi membantu orang lain agar bertumbuh di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua untuk hidup rukun dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Amin. Mari kita mengamini firman ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman hari ini. Kami kembali diajarkan untuk terus membenahi kehidupan kami dalam kerukunan. Karena itu berikan kepada kami roh-Mu, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami dengan memandang dan berpikir di dalam pikiran Kristus, agar kerukunan itu boleh kami alami dan tercipta dalam diri kami, keluarga kami, atau di mana saja kami berada. Terima kasih banyak Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, demikianlah santapan rohani Hosana saat ini. Semoga berkat firman Tuhan menguatkan iman kita, dan sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.